Latihan bahu dengan resistance band. Hey guys, nama gue Denny Mano. Nama gue Natasha Limano. Hari ini kita akan melatih bahu kita, oke guys, dengan menggunakan karet. Dan kalau kalian nggak tahu kita siapa, kita pendiri komunitas Gak Gendut Lagi, di mana membernya sudah puluhan ribu. Kita sudah membantu ribuan orang untuk mendapatkan badan yang mereka inginkan. Betul. Jadi kalau kalian pingin bergabung, langsung aja ke gakgendutlagi.com. Semuanya gratis. Sekarang juga kalian bisa gabung. Oke guys, but anyways, hari ini videonya adalah gimana cara melatih bahu. Tapi sebelum kita menunjukkan gerakannya, kalian harus sadar bahu itu terdiri dari 3 bagian. Ada yang depan, ada yang samping, ada juga yang belakang. Oke, jadi kita nggak bisa ngelatih yang depan terus. Kalau kita ngelatih yang depan terus, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang depannya akan terlalu overaktif. Kita akan jadi seperti ini guys. Oke, badan kita jadinya kayak gini, bungkuk ke depan. Nggak bagus jadinya. Ya. Karena ketarik di sini ya, berarti ya. Soalnya yang depan ini ketarik. Oke guys, jadi kita pingin ngelatih semuanya. Yang belakang ini juga sama pentingnya. Kalau kita sering latih yang belakang, tentunya kita akan lebih tegak. Jadi, latih depan, latih samping, latih belakang, semuanya dilatih. Oke guys, mari kita lihat gerakan yang pertama dulu untuk melatih bahu bagian depan seperti apa. Buat kamu. Oh gitu? Iya. Boleh. Supaya gua nggak nanti kejepret. Oke, but anyways, kalau misalnya kalian mau melatih bahu, gerakan yang biasa sering kita lihat adalah overhead press. Overhead press itu tangan kita naik ke atas. Gimana caranya kita melakukan ini dengan karet? Simple guys, mau injek satu kaki boleh. Oke, ke atas. Ini buat bahu bagian depan. Bahu bagian depan. Pelan-pelan turunnya ke atas. Pelan-pelan. Oke guys, atau kalau misalkan entengan seperti biasa, apa yang harus kita lakukan? Injak 2 kaki. Coba kita mari menggunakan yang lebih berat lagi. Nah ini cukup berbeda ya, 2 kali lipat ya ukurannya. Jadi kalau dari berat pun dia akan 2 kali lipat lebih berat. Oke? Yap. Sama. Oke guys, ini kerasa. Ya, dikontrol. Slow ya guys, slow. Turunnya dikontrol. Oke guys, kurang lagi. Ya. Nah inilah cara melatih bahu bagian depan. Betul. Atau kalau misalnya kalian nggak suka ini, mau yang lebih gampang, ada juga caranya. Oke guys, gimana kita bisa menggunakan railing lagi, atau kalau kalian punya door anchor yang seperti kita bilang di episode terakhir, kalian bisa melakukan gerakan seperti demikian. Jadi badannya kalian bungkuk ke depan dan kalian mendorong seperti ini mah sama aja kayak overhead press. Overhead press emang, Iya, tapi ini lebih gampang. Ini anggap dunianya kita puter, dari angle-nya kita begitu dorongnya, oke? Tapi gara-gara ini kita nggak injek, mungkin kalau tadi kalian cuma punya 1 karet doang nih, melakukan yang tadi keberatan, kalian lakukan ini lebih gampang. Betul, karena yang tadi kan all the way dari bawah ya, kan kalau ini kan ibaratnya dari tengah badan. Betul. Jadi karetnya stretch-nya enggak terlalu stretch, jadi bebannya juga lebih ringan. Ya. Oke? Ya, jadi kalian jangan khawatir kalau punya 1 karet, tinggal pintar-pintaran aja gimana cara aturnya supaya bisa jadi lebih berat, jadi lebih enteng, atau ya begitu deh pokoknya. Harus kreatif ya. Harus kreatif. Atau kalau misalnya itu tadi terlalu enteng, gimana pegang 2 karet, dorong ke atas. Wih. Oke guys, pegang 2 karet, dorong ke atas. Ini masih terlalu enteng. Kalian spread kakinya, dilebarin. Yap. Terus sama juga pegangnya seperti ini. Gue nggak tahu nih, berat nih kayaknya. Oke, dorong ke atas. Maco coy, maco bener-bener loh. Maco man. Oke guys, jadi 1 karet kalian bisa buatnya berat banget seperti barusan, atau enteng seperti tadi. Oke, now tadi itu overhead press. Cara apa lagi sih yang lainnya kita bisa melatih otot bahu depan? Caranya adalah kita bisa melakukan front raise. Oke guys, jadi intinya otot ini, bagian depan ini harus pendek. Cara pendeknya gimana? Coba pengen sebentar. Ya. Pada waktu kita angkat, ototnya menjadi pendek. Ini panjang, ini pendek. Kalau ke atas, overhead tadi. Kalau ke atas ini panjang, ini pendek. Panjang, pendek. Jadi intinya untuk melatih otot apapun, kita pingin otot yang kita latih itu menjadi panjang, pendek. Itulah cara kita melatih otot. Jadi yang depan udah tahu ya, front raise kayak gini, mau 2 kaki bisa. Yap. Oke, itu melatih otot depan. Sekarang
bahu samping. Ayo, gimana? Lat raise. Apa itu lat raise? Lat raise. Lat raise coy, lateral tuh samping, lu raise ke samping gitu. Oke. Lateral raise, oke Yeah. guys. Jadi kalian bisa menggunakan ini karet ya, dan kalian mengangkat ke samping. Betul. Oke, kalau bisa jangan kayak gini. Gara-gara kebuka ini akan lebih melatih yang bahu bagian depan, tapi lebih tutup lebih arah ke belakang seperti ini. Yap. Ya, dan kalian akan lebih melatih bahu bagian samping. Oke guys. Yap. Ini namanya lateral raise. Lateral raise. Lateral itu samping. Jadi ototnya panjang pendek. Raise Oke? itu naik. Panjang pendek. Betul. Oke. Kalau misalnya ya, Ya. gimana? Enggak, aku jadi ingat episode-episode yang lalu. Lateral raise. Oh iya. Dia bahasa Inggrisnya terlalu belagu soalnya. Atau kalian bisa melakukan seperti ini, dua tangan. Iya. Oke guys, tentunya gara-gara ini karet, biasanya lurus, tapi sekarang kita rada tekuk sedikit. Tapi nggak terlalu bermasalah. Yang penting, mau lebar atau ditekuk, gua pinginnya bahu samping kalian itu terlipat. Oke? Jadi perbedaannya kenapa sih kalau kita ke gym biasa kadang-kadang ada yang tangan lebar, ada tangan gini. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Soalnya orang yang kayak gini itu lebih bisa mengangkat beban lebih banyak. Oh, Dan karena dia punya point of ininya ya. Liver, Fisika nih. livernya nggak jauh. Betul. Ya. Kan kalau kayak gini kan berarti kan lebih jauh, jadi ngangkatnya Lebih lebih berat. enteng. Tapi kalau misalnya Betul. diginiin, gini tambah pendek, berarti kamu Betul. ngangkatnya lebih berat. Iya lebih berat, soalnya lebih enteng. Dan Betul. orang biasa di gym kan pengen ngangkat yang berat-berat terus, jadi makanya mereka kayak gini. Betul. Ya, oke. Tapi sebenarnya itu ada caranya juga kalau mereka paham ya, menggunakan yang berat, angkatnya seperti ini, tapi pas turunnya dilurusin. Jadi eksentriknya berat banget, konsentriknya lebih enteng. Oke, Betul. itu bisa cara mainnya. Kita balik ke bench. Balik dulu, balik kita dulu, balik. bench aja hari ini fokusnya Kita bench ya. Iya, Oke, ke jadi bench. kita melakukannya juga sama, pegangannya seperti ini, kita akan angkat ke samping. Yap. Tentunya karet yang sama akan menjadi lebih ringan pada waktu kita menggunakan dua tangan. Dibanding tadi, Tangan. satu tangan ini lebih berat. Oke, ini melatih bahu samping. Ya. Terus gerakan apa lagi kalau ini kesusahan? Oke, tunjukin aja langsung, gantian deh. Capek, gua keringetan dari tadi. Upright row. Aku berharap Ayo, upright row. Aku berharap dari tadi kamu yang ngerjain. oke, upright row adalah sama juga kalau kalian sadar, bahunya ini terlipat. Ini biar ada tension. Iya, tuh pada waktu elbownya naik, sikutnya naik, bahunya terlipat. Oke, pada waktu turun kalian pingin ini selalu ada tension, jadi makanya dia majuin ke depan. Yes, Soalnya kalau kalau turun kayak ke gini bawah longgar. longgar, ya, muscle-nya nggak bekerja. Oke, ini namanya upright row, ini akan melatih bahu bagian samping kalian dan juga trapezius kalian. Oke guys, jadi udah dua gerakan depan, dua gerakan samping. Mari kita tunjukin dua gerakan di belakang. Oke. Oke. Caranya adalah gunakan yang ini. Jangan close, please. Diinjak kakinya, Diinjak kakinya, terus diinjak karetnya. Gue tes oh dia. iya, Diinjak kakinya, Diinjak kakinya, diinjak kakinya, diinjak kakinya, terus Injak kakinya kayak gini, injak. Oke. Nyamping dikit. nyamping dikit. Oke. Wah, aku Kayak bagian posisi gitu aja udah panas. deadlift. Ya, Oke, jadi kalian memposisikan badan seperti deadlift, pegangnya seperti ini lebar, dan yang kalian ingin pikirkan adalah kalian ingin elbow-nya kalian, sikutnya kalian naik ke atas. Dan kalian masih mempunyai 90 derajat nih, ya. Jangan dilipat gini, ini lipat jadi gerakan buat bicep. Kalau kita seperti ini akan lebih melatih bahu bagian belakang kalian atau rear delts kalian. Oke guys, pastikan badannya dikunci, jangan bungkuk, ya. Nafas, oke guys. Nah ini melatih bahu bagian belakang. Terus apa lagi sih melatih bahu bagian belakang? Ayo kita lihat aja. Oke, jadi kalian bisa tempelkan ini lagi. Yap. Sebenarnya lebih baik kalau bisa kurang lebih sekian tinggi, ya. aku Tapi mundur. ini adanya ya seperti ini udah nggak apa-apa. Nah, kalian pegang seperti ini ya. Ya, Terus Fist kalian pull. tarik dan seperti ini kayak mau cekek diri sendiri. Tapi nggak bisa. hati-hati ya guys. Nah, ada kasus lagi. Mencekek diri sendiri gara-gara nonton videonya kita. Jangan kasih orang ide kenapa sih? Ayo Oke, lanjut, jadi kalian lanjut. pingin bahu kalian ke belakang, Ya. tegak badannya, dan tarik tangan ke sebelah kuping. Kalau kalian pernah ke gym atau kalian sering ke gym, kalian sering tuh ngeliat orang pakai cable machine.
narik namanya face pull. Pull itu menarik, face itu wajah. Iya, jadi kita menarik ke wajahnya arah dia. Wajah, bukan arah. Bukan beda. Menarik ke arah wajah. Nah, ini sama gerakannya ya, Iya. tekniknya sama. Cuman pakai karet. Betul, dan kalau kalian sadar ini ada external rotation juga, dan gerakan ini bagus sekali buat bahunya kalian. Oke guys, ini yang akan membantu kalian lebih tegak. Jadi nggak ke depan terus, belakang juga narik. Oke, jadi hari ini 6 latihan. Ya. 2 depan, 2 samping, 2 belakang. Ya. Oke guys, gua harap video-video seperti ini udah menjelaskan gimana caranya kita melatih dengan karet, tapi sama juga seperti kita di gym. Betul. Bahkan bisa berat banget. Ya, tentunya nanti ke depannya kita bakal membuatkan program untuk kalian bisa menggunakannya masing-masing gerakan di setiap hari berbeda untuk Wih. membuat program yang full. Mantep tuh. Program olahraga khusus pakai bands ya. Betul sekali. Oke, kalau kalian nggak mau ketinggalan, jangan lupa subscribe, betul. nyalakan notification, and we'll see you tomorrow. Thank you. Bye. Bye-bye.